Polisi nggak bisa membedakan mana luka bekas cakaran dengan luka peluru. Kalau peluru kan nembus ke sana ya. Kalau cakaran kan barit begini. Apa ya, ada luka tembak barit kan nggak ada. Ya kalau sudah sekiranya ternyata itu adalah bukan luka karena ditembak, ya sudah tetapkan Bahar Smith sebagai laporan palsu kan begitu, pembikin gaduh, bohong, melakukan kebohongan publik, melakukan kegaduhan kayak dulu Ratna Sarumpait kan, orang baru plastik bilangnya dianiaya, ya akhirnya dia sendiri yang tersangka dengan laporan palsunya itu, dengan hoaknya itu, dan telah membuat gaduh publik. Akhirnya dia dipenjara 2 tahun. Ya, kalau emang sudah jelas itu bukan luka tembak, ya sudah, nunggu apa lagi? Sikat aja, tangkap aja. Kalau memang ternyata laporannya bohong, laporan palsu, karena sudah membuat keonaran, membuat kebohongan publik kan begitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ingin tahu kasusnya Bahar Smith yang melaporkan diri ditembak oleh orang tak dikenal? Sudah 2 minggu loh ya, sudah 2 minggu lebih, bahkan tanggal berapa dulu, 14 Mei, polisi belum mengumumkan hasilnya, padahal dokter forensiknya sudah diperiksa, 18 saksi sudah diperiksa, saksi terkait laporan ya, bukan saksi penembakan. Kalau saksi penembakan tidak ada. Sampai detik ini masih belum ada kabar dari pihak kepolisian. Katanya masih dipelajari secara saintifik. Hebat ya. Hebat. Ada alasan apa kasus ini seolah-olah ditutupi, seolah-olah, ya mohon maaf. Ya tapi faktanya sudah 2 minggu polisi belum berani mengumumkan apakah itu benar-benar ditembak atau bukan gitu. Masa 2 minggu mempelajari itu belum clear juga. Ini saya baca update-nya, sudah 2 pekan. Mengapa kasus penembakan Bahar Smith belum jelas? Ini diangkat oleh Republika tanggal 27 kemarin ya, hari Sabtu. Berarti kalau sekarang udah 2 pekan lebih kan. 2 pekan sudah sejak laporan penembakan Habib Bahar Smith disampaikan ke polisi, namun kasus ini tak kunjung tuai kejelasan apakah benar Bahar ditembak atau tidak. Padahal hasil visum dari dokter sudah keluar. Polisi juga mengaku sudah memeriksa dokter forensik yang melakukan visum tersebut. Sedikitnya 18 orang saksi juga sudah diperiksa, tapi belum ada kesimpulan. Kapolres Bogor AKBP Imanuddin kepada Republika mengaku terus melakukan upaya melengkapi alat bukti dalam laporan penembakan. Ingin tahu kasusnya Bahar Smith yang melaporkan diri ditembak oleh orang tak dikenal? Sudah 2 minggu loh ya, sudah 2 minggu lebih, bahkan tanggal berapa dulu? 14 Mei, polisi belum mengumumkan hasilnya. Ini sejumlah barang bukti yang diperiksa dalam kasus ini adalah pakaian dan sorban yang dikenakan Bahar Smith saat kejadian. Mohon bersabar ya, guna hasil yang saintifik kami terus melakukan upaya atas kelangan bukti, ujar Iman. Dosen hukum pidana Universitas Bandar Lampung Zainuddin Hasan menilai untuk menetapkan tersangka dari proses penyelidikan menuju penyidikan, maka itu tidak ada batas waktu maupun jumlah saksi yang diperiksa, sehingga penyidik harus benar-benar clean and clear untuk mendapatkan 2 alat bukti. Jadi kalau terasa kurang, mereka akan menambah periksa hingga puluhan jika kurang ahli periksa ahli, katanya kepada Republika. Hebat. Ya, polisi nggak bisa membedakan mana luka bekas cakaran dengan luka peluru. Kalau peluru kan nembus ke sana ya. Kalau cakaran kan barit begini. Apa ya, ada luka tembak barit kan nggak ada.
Ya kalau sudah sekiranya ternyata itu adalah bukan luka karena ditembak, ya sudah tetapkan Bahar Smith sebagai laporan palsu kan begitu, pembikin gaduh, bohong, melakukan kebohongan publik, melakukan kegaduhan kayak dulu Ratna Sarumpait kan, orang baru plastik bilangnya dianiaya, ya akhirnya dia sendiri yang tersangka dengan laporan palsunya itu, dengan hoaknya itu, dan telah membuat gaduh publik. Akhirnya dia dipenjara 2 tahun. Ya, kalau emang sudah jelas itu bukan luka tembak, ya sudah, nunggu apa lagi? Sikat saja, tangkap aja. Kalau memang ternyata laporannya bohong, laporan palsu, karena sudah membuat keonaran, membuat kebohongan publik kan begitu. Padahal dokter forensiknya sudah diperiksa, 18 saksi sudah diperiksa, saksi terkait laporan ya bukan saksi penembakan, tidak ada. Sampai detik ini masih belum ada kabar dari pihak kepolisian, katanya masih dipelajari secara saintifik. Hebat ya, ada alasan apa kasus ini seolah-olah ditutup-tutupi? Oke lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat langsung ada pengumuman dari Polres Bogor. Masa 2 minggu lebih jelas. Ingin tahu kasusnya Bahar Smith yang melaporkan diri ditembak oleh orang tak dikenal? Sudah 2 minggu loh ya, sudah 2 minggu lebih, bahkan tanggal berapa dulu, 14 Mei. Polisi belum mengumumkan hasilnya, padahal dokter forensiknya sudah diperiksa, 18 saksi sudah diperiksa, saksi terkait laporan ya, bukan saksi penembakan. Kalau saksi penembakan tidak ada. Sampai detik ini masih belum ada kabar dari pihak kepolisian. Katanya masih dipelajari secara saintifik. Hebat ya. Hebat. Ada alasan apa kasus ini seolah-olah ditutupi, seolah-olah, ya mohon maaf. Ya tapi faktanya sudah 2 minggu polisi belum berani mengumumkan apakah itu benar-benar ditembak atau bukan gitu. Masa 2 minggu mempelajari itu belum clear juga. Bisa baca update-nya, sudah 2 pekan mengapa kasus penembakan Bahar Smith belum jelas. Ini diangkat oleh Republika tanggal 27 kemarin ya, hari Sabtu. Berarti kalau sekarang udah 2 pekan lebih kan. 2 pekan sudah sejak laporan penembakan Habib Bahar Smith disampaikan ke polisi, namun kasus ini tak kunjung tuai kejelasan apakah benar Bahar ditembak atau tidak. Padahal hasil visum dari dokter sudah keluar. Polisi juga mengaku sudah memeriksa dokter forensik yang melakukan visum tersebut. Sedikitnya 18 orang saksi juga sudah diperiksa, tapi belum ada kesimpulan. Kapolres Bogor AKBP Imanuddin kepada Republika mengaku terus melakukan upaya melengkapi alat bukti dalam laporan penembakan ini. Sejumlah barang bukti yang diperiksa dalam kasus ini adalah pakaian dan sorban yang dikenakan Bahar Smith saat kejadian. Mohon bersabar ya, guna hasil yang saintifik kami terus melakukan upaya atas kelengkapan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.